Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Murni? Alhamdulillah baik Bu. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini. Saya dengar-dengar Ibu Murni mau bincang-bincang ya sama saya. Iya Bu. Jadi ini Bu, saya ini kepingin bicara dengan Ibu tentang permasalahan saya. Oh Apa iya, boleh Bu? oh iya. Kira-kira Ibu Murni mau bincang-bincang dengan tentang masalah apa, Bu? Ini Bu permasalahan di sekolah tentang Ya, siswa. Ini kebetulan kami diberi tugas untuk piket setiap pekan itu kepada guru-guru ya, yang masalah yang sering saya hadapi itu adalah jika saya keliling untuk eh, mengontrol murid yang berada di luar, saya paling sering menemukan siswa merokok Bu di kantin. oh begitu. Iya, Nah, ya. Nah, kita bincang-bincang santai saja ya, Bu, untuk hari ini. iya Bu Santia. Ya, semoga kita bisa menemukan solusinya, Ibu Murni, untuk hari ini. Iya Nah, Bu, itu harapan ya, saya Bu. ya. Kira-kira mungkin Ibu Murni ketika ingin bertemu dengan saya, mungkin Ibu Murni punya tujuan kira-kira. Kira-kira tujuannya untuk bincang-bincang untuk hari ini, kira-kira apa, Bu? Ya itu Bu, saya mau mendapatkan solusi bagaimana supaya siswa murid-murid saya ini di sekolah bisa eh, tidak ada lagi aktivitas merokok di lingkungan sekolah. Iya, iya. Iya, Iya betul. Ya memang apa masa kini ini sering terjadi Bu Murni ya untuk siswa-siswa kita kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin melakukan aktivitas yang tidak diinginkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dan mungkin ada saatnya kita mendapatkannya, ada saatnya juga kita tidak melihatnya merokok begitu. Tetapi ketika kita melihatnya ya pasti kita sebagai guru pasti akan merasa ya kenapa siswa bersikap seperti itu. Kira-kira iya. eh, apa yang mempengaruhi anak-anak sehingga dia bisa berperilaku merokok di sekolah, Bu? Kalau saya lihat Bu, Ya, yang pertama itu adalah ada kesempatan, iya ada ada kesempatan. peluang, iya. Dia mendapatkan peluang. Iya. Kemudian rokok ada tersedia, mungkin itu yang menjadi penyebab utama itu, sehingga dia bisa melakukan itu. Oh, begitu. Iya, Yang pertama ada kesempatan, kemudian yang kedua karena mungkin dia sengaja membawa rokok ke sekolah ya, Bu. Seperti itu. Jadi, iya. Eh, Kira-kira menurut Ibu Murni kesempatan itu muncul ketika pada saat apa, Bu? saya lihat itu kalau yang saya temukan selama ini, eh, kadang anak-anak itu terlambat dan tidak masuk di kelas, Ya, eh, dan dia gunakan waktu itu untuk menunggu pergantian jam itu di kantin. iya, Nah, pada saat dia berada di kantin, di situ dia gunakan waktu untuk merokok. iya, iya. Hmm, Kalau misalnya ya ada siswa yang terlambat ke sekolah, terus apakah tidak dilihat oleh guru BK-nya sendiri sehingga dia ataukah memang ada peraturan di sekolah yang tidak membiarkan siswa masuk ketika terlambat datang? Apa yang mungkin Ibu lihat di sekolah seperti apa kira-kira? Selama ini eh, kami sepakat itu guru-guru untuk tetap memasukkan siswa yang terlambat karena menghindari hal-hal yang seperti ini. Tetapi ada saja murid yang merasa eh, tidak berani lagi untuk masuk di kelas pada saat dia terlambat, sehingga dia
ke kantin untuk menunggu menunggu begitu. jam pelajaran berganti. Iya. Iya, iya, iya. Tapi sejauh ini guru BK-nya seperti apa fungsinya di sekolah? Kalau selama ini guru BK menemukan, ya dia akan juga menangani permasalahan itu. Dan Iya, saya juga kalau misalnya saya piket, saya menemukan siswa, saya akan bawa ke BK, iya, seperti iya. itu, iya. Saya akan membawa ke BK. Hanya yang menjadi apa ya, yang saya inginkan artinya, kalau begini-begini saja penanganannya sepertinya tidak ada ujungnya, tidak ada hasil yang bisa Ada kami, perubahan begitu ya Ibu tidak ada Murni. perubahan. Iya, Saya harapnya itu betul-betul, siswa di sekolah itu tidak ada lagi aktivitas merokok. Iya, iya. Oh ya, seperti itu Ibu Murni. Jadi memang kadang-kadang ya ada saja anak-anak yang mungkin di luar pengawasan kita Bu Murni, sehingga dia akan duduk-duduk di kantin dan iya. menikmati apa yang mereka bawa. Ya seperti itu mungkin Iya, entah apakah dia membawa, apakah memang tersedia di kantin, itu atau tersedia di kantin. iya, Berarti mungkin saja anak-anak tidak berniat untuk merokok, tetapi karena mungkin tersedianya di kantin, iya, kemudian ada waktu yang kesempatan untuk dia iya, nikmati, sehingga mungkin iya, keadaan itu mungkin yang membawa membawa anak-anak iya, untuk merokok seperti itu. Nah, menurut Ibu Murni, kira-kira seandainya Ibu Murni melihat itu, dan Ibu Murni apa ya, eh, ya itu tadi pengaruhnya karena mungkin adanya adanya apalagi namanya adanya rokok tersedia di kantin, adanya waktu atau kesempatan begitu, sehingga dia senantiasa melakukan hal merokok itu. Nah, kira-kira Ibu Murni untuk ke depan supaya itu mungkin tidak ada, kira-kira menurut Ibu Murni dengan sekaitannya dengan segitiga restitusi, mungkin seperti apa tindakan Ibu Murni untuk uh, mengubah perilaku siswa itu, sehingga biarpun siswa itu memiliki kesempatan ataupun iya, ada hadiah yang mungkin ada di pikiran Ibu Murni yang mungkin bisa di apa lagi namanya dilakukan sehingga ada perubahan di situ. Kira-kira menurut Ibu Murni sebaiknya seperti apa tindakan dari Ibu Murni itu? iya. Kalau pemberian segitiga restitusi itu hanya menurut saya itu hanya bersifat individu. Individu. Iya individu, artinya jika saya menemukan satu 2 orang saya bisa lakukan, tetapi ini, sudah dalam komunitas, ya Oh, sudah dalam istilahnya komunitas. iya artinya, bukan lebih lagi dari 2 orang, itu kan sudah jumlah, artinya kita tidak bisa lagi menghitung berapa sebenarnya siswa yang merokok. Nah, kalau melakukan segitiga restitusi itu mungkin bisa kita lakukan untuk satu 2 orang, Iya, mungkin iya, iya. seperti itu. Jadi, harapan saya itu ada memang, sebuah strategi mungkin yang bisa dilakukan di sekolah untuk, betul-betul menghapus kegiatan itu. Oh, begitu. Berarti Bu Murni ini berkeinginan bagaimana supaya ada budaya positif di sekolah yang Iya, iya, bisa, ya ada gerakan di sekolah yang bisa kita lakukan sehingga itu menjadi budaya positif. Budaya positifnya ya ada perubahan di sikap anak-anak itu. Mungkin iya, dari segi ide-ide dari Ibu Murni, mungkin ada ide-idenya untuk secara keseluruhan, karena tadi sudah disampaikan kalau misalnya secara individual itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi ya, iya, tapi untuk supaya ini berlaku secara keseluruhan mungkin bisa dilakukan suatu gerakan yang bisa membudaya di sekolah, dan itu berkaitan dengan perilaku merokok itu. Mungkin pikiran, iya. iya,
Kalau saya pikirkan mungkin yang pertama hal yang bisa dilakukan itu yang adalah sosialisasi mungkin ya. Ya, Sosialisasi untuk, terkait dengan bahaya rokok, iya, ya mungkin itu yang bisa diberikan kepada siswa. iya. Iya, kemudian, penegakan tata tertib sekolah, Iya. mmm, Keyakinan sekolah ya, Bu Murni. iya Iya, iya termasuk keyakinan sekolah, iya, kemudian, eee, mungkin bisa menyusun program ya, program sekolah, untuk, dimasukkan dalam PMR untuk mengaktifkan, PMR mungkin bisa itu ya, PMR iya, iya, untuk, eee, istilahnya dia mendeklarasikan ya atau mensosialisasikan untuk, kawasan-kawasan bebas rokok seperti itu. iya, betul Ibu Murni. Dan semua yang disampaikan Bu Murni itu saya sangat luar biasa untuk perubahan perilaku siswa-siswa kita jika untuk masa depan supaya budaya positif itu muncul. Nah, itulah gerakan yang mungkin Ibu Murni bisa terapkan di sekolah. Itu sangat luar biasa, Bu. Nah, Iya uh, mungkin dalam melakukan suatu program, dalam melakukan suatu gerakan itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, ya iya Bu betul. Murni. Iya Sehingga itu bisa terlaksana karena kalau di dalam suatu instansi sekolah, kemudian kita hanya bergerak sendiri itu kan tidak tidak akan bisa mencakup secara keseluruhan dan tidak iya bisa iya. kita kerjakan secara sendiri. Mungkin Ibu Murni bisa meminta bantuan dari orang lain, apakah bisa menjalin komitmen dengan suatu instansi lain mungkin, atau mungkin dengan guru lain berkolaborasi. Ya mungkin Ibu Iya Murni, iya. kira-kira apa yang dengan siapa Ibu Murni bisa melakukan itu? Yang pertama mungkin saya bisa apa ya, konsultasi atau bincang-bincang dengan kesiswaan ya, Ya, ya kesiswaan. itu, Ya, kesiswaan untuk menawarkan menawarkan, tadi, ide-ide iya, itu ya saya bisa lakukan, termasuk juga kepada kepala sekolah. iya, Iya, kemudian, dengan teman-teman guru, mungkin nanti bisa disampaikan jika, program ini mau dilaksanakan. iya. Selain itu, jadi tadi Bu Murni menyampaikan bahwa untuk menyukseskan suatu kegiatan yang tadi disampaikan untuk sosialisasi misalnya itu dalam warga sekolah. Iya Mungkin Ibu iya Murni bisa mengambil bantuan dari instansi lain, kerjasama dengan instansi lain, sehingga itu menjadi suatu kegiatan yang luar biasa begitu, sehingga anak-anak bisa apa, menanamkan dalam dirinya bahwa oh memang ini adalah bukan hanya sekolah yang melarang, tetapi ada instansi lain yang juga setuju dengan tidak adanya kegiatan iya merokok dimanapun. iya Mungkin iya ada yang bisa melakukan kerjasama dengan misalnya dengan siapa di luar sekolah, iya mungkin boleh. iya, Kalau yang saya pikirkan yang paling cocok mungkin dinas kesehatan ya, iya dinas dinas kesehatan, kesehatan. Ya nanti dinas kesehatan mungkin bisa ini, iya, ataukah, pada puskesmas atau bagaimana ya? iya Kalau betul, iya iya, iya, ya. Nah, itu apalagi namanya? Memang memang tujuan puskesmas juga biasanya ya kalau mhm, tentang merokok itu biasanya juga dia mencari-cari kesempatan untuk bekerja sama dengan sekolah tentang bagaimana mensosialisasikan kesehatan bagi siswa dan itu mhm, mungkin bisa di ide-ide yang bagus dari Ibu Murni sehingga nanti itu dilakukan dengan suatu kegiatan kemudian diundang misalnya seperti itu tadi Bu Murni luar biasa. Kalau dari iya segi Bu Murni kalau dari apalagi namanya itu kan pengaruh dari instansi lain. Mungkin iya, sikap merokok itu juga bisa ditanamkan di lingkungan yang lain misalnya selain instansi, selain di sekolah, selain dari instansi lain, mungkin juga ada mhm, bisa membantu kita untuk apalagi namanya?
menghilangkan kebiasaan merokok itu dari unsur-unsur lingkungan luar. Mungkin saja ya. Ya, mungkin ya bagusnya mungkin yang orang yang sudah terdampak ya. Iya. Artinya yang sudah jadi korban dari merokok mungkin bisa Iya, menjadi artinya yang sudah melakukan rehab mungkin dia bisa memberikan pengalamannya atau bagaimana? pengalamannya. Iya iya. Iya, karena dengan pengalaman itu mungkin Iya siswa akan sadar ya, akan sadar iya. ternyata itu tidak baik untuk dirinya. Iya. Iya betul. Iya 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 iya. Iya 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 betul. iya. Betul Ibu Murni. Kira-kira untuk sosialisasi seperti itu mungkin Ibu Murni bisa merencanakan setiap misalnya ada waktu-waktu tertentu misalnya supaya itu bisa membudaya. Mhm. Kira-kira Mungkin seperti apa? bagusnya Ya, satu apa? kali dalam sebulan ya. Iya. Oh, satu Mhm. kali 1 bulan. Iya. Iya. Menurut Ibu Murni itu cukup ya? 1 kali 1 bulan. Ya karena ini untuk me apa ya istilahnya, mendatangkan orang luar itu, mungkin paling ini ya, paling anu, paling bagusnya itu efektifnya 1 kali sebulan untuk mendatangkan orang Iya, luar. Tetapi untuk sosialisasi di dalam, untuk dilakukan oleh organisasi PMR misalnya, itu iya, bisa dilakukan 1 kali setiap pekan. iya, iya, iya. Ya, saya kira itu cukup bagus dan Ibu Murni bisa nanti apa menerapkan apa-apa ide-idenya yang hari ini Ibu Murni Mhm, sampaikan sehingga ditambah dengan doa-doa dari seluruh warga mungkin itu bisa iya, mengubah perilaku siswa kita ya, Ibu Murni. mhm, iya, Dan amin. iya, Ibu Murni sudah menemukan solusinya dong hari ini. Alhamdulillah. Iya, Berkat bincang-bincang kita, saya bisa iya, mendapatkan solusi dari permasalahan iya. ini. Dan mungkin di akhir sesi ini mungkin Bu Murni bisa menyimpulkan eh, seperti apa yang Ibu Murni temukan pada hari ini. Ya, Ya, dari hasil coaching ini saya bisa, memikirkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan karena ini adalah, memang permasalahan remaja di sekolah, anak SMA, eee, terkait dengan kebiasaan merokok, ya, dan sehari ini berkat coaching kita, ya, saya mendapatkan solusi yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak luar, ya, yaitu dinas kesehatan atau puskesmas, ya, kemudian melibatkan juga, orang luar yang pernah merasakan dan ya, kembali, yang pernah melakukan, yang menjadi perokok, kemudian dia berhenti. ya, Kemudian yang kedua menegakkan tata tertib sekolah, ya, eee, dan yang ketiga itu tadi saya, bersama warga menyusun program sekolah untuk dimasukkan dalam kegiatan organisasi PMR terkait ya. dengan, eee, terkait dengan larangan merokok. Oke. Nah, berarti Bu Murni sudah punya tekad dalam dirinya untuk Iya melakukan sosialisasi sehingga Ibu Murni akan puas ketika kegiatan itu bisa ada dampak positifnya untuk perilaku siswanya Bu Murni ya. iya Betul. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Murni berarti Bu Murni ini punya keinginan yang kuat untuk bagaimana melihat siswa-siswa di sekolahnya Bu Murni itu bisa iya tidak ada lagi betul, siswa yang merokok karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. iya betul Saya kira sekali. cukup Bu Ya, Murni untuk kali ini iya makasih Bu untuk percakapan Samsiar kita. atas Ya sama-sama bincang-bincangnya. Bu Murni. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya lagi, ya. Iya. Apakah direkam terpisah atau menyambung? Uh, Menyambung kayaknya di. tunggu tunggu.
doa. Astaga, tidak merekam kita tadi punya aku. Tidak. Iya, Pak. Jadi, Ih, astagfirullah. seandainya kok video di, seandainya saya pindah di sini. Iya, ini saya tidak merekam ternyata. Jadi ini baru merekam. Gimana nih itu? Baru memang toh tidak bagus sih kalau ditahu memang masalah iya. Dan nendang nih apa tidak terasa kayak percakapan biasa mami kalau Ya, terekam sedikit. oh, Aduh, oh gimana itu? sedikit sampai di mana? Hati kain deh. Ya Allah. Sampai Bagaimana ini apa alat perekam Pak? Ini saya pakai tidak Bandicam. ku tahu Ternyata ini saya, tidak ku Bandicam. siapkan saya anggap bahwa kita yang menyiapkan. Ini Bandicam. Ternyata dia ada durasinya untuk merekam. Oh, Iya, karena mungkin pro toh jadi terbatas. Gimana Mi itu? belum sampai jam 20.07. Berarti Kita anu ku mi, tunggu dulu. Mana kan nih? 15 menit mi. Toh? Iya. Break room. Tunggu dulu, kita selesai di 20 di. Iya. Tinggal berapa menit ini? 15 menit mami. Berarti lewat ki. Lama jadi tadi, lama ki, agak Iya, lama ki. iya. Agak lama Makanya. ki tadi. Iya, oke. Iya. Saya mulai mi dek. Kita rekam mi nah. Tunggu. Oke. Ih, tunggu. Ya, Masih tidak assalamualaikum Bu. ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, Bagaimana saya kabar sudah, Bu ya Samsiar? alhamdulillah sehat dan tetap semangat ini Bu. Saya sudah lama ini mau bincang-bincang sama Ibu. Tetapi baru kali ini punya Alhamdulillah. kesempatan untuk bertemu Ibu. Ih, alhamdulillah. Senang rasanya bertemu dengan Bu Iya, Samsiar. saya Kalau boleh sudah tahu, lama rindu ini untuk mau bicara-bicara sedikit tentang apa yang saya alami nih, Bu Murni. oh iya. Kalau boleh tahu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Murni? Alhamdulillah baik Bu. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini. Saya dengar-dengar Ibu Murni mau bincang-bincang ya sama saya. Iya Bu. Jadi ini Bu, saya ini kepingin bicara dengan Ibu tentang permasalahan saya. Oh Kalau iya, boleh Bu. oh iya. Kira-kira Ibu Murni mau bincang-bincang dengan tentang masalah apa, Bu? Ini Bu permasalahan di sekolah tentang Ya, siswa. Ini kebetulan kami diberi tugas untuk piket setiap pekan itu kepada guru-guru ya, yang masalah yang sering saya hadapi itu adalah jika saya keliling untuk mengontrol murid yang berada di luar, saya paling sering menemukan siswa merokok Bu di kantin. oh begitu. Iya, Nah, ya, nah kita bincang-bincang santai saja ya Bu untuk hari ini. iya Bu Ya, Samsiar. semoga kita bisa menemukan solusinya Ibu Murni untuk hari ini. Iya Nah, Bu, itu harapan iya, saya Bu. iya. Kira-kira mungkin Ibu Murni ketika ingin bertemu dengan saya, mungkin Ibu Murni punya tujuan kira-kira. Kira-kira tujuannya untuk bincang-bincang untuk hari ini kira-kira apa Bu? Ya itu Bu, saya mau mendapatkan solusi bagaimana supaya siswa murid-murid saya ini di sekolah bisa tidak ada lagi aktivitas merokok di lingkungan sekolah. Iya, iya. Iya, Iya, betul.
Ya memang masa kini ini sering terjadi Bu Murni ya untuk siswa-siswa kita kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin melakukan aktivitas yang tidak diinginkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dan mungkin ada saatnya kita mendapatkannya, ada saatnya juga kita tidak melihatnya merokok begitu. Tetapi ketika kita melihatnya ya pasti kita sebagai guru pasti akan merasa ya kenapa siswa bersikap seperti itu. Kira-kira Iya. uh, apa yang mempengaruhi anak-anak sehingga dia bisa berperilaku merokok di sekolah, Bu? Kalau saya lihat Bu, Ya, yang pertama itu adalah ada kesempatan, iya ada ada kesempatan. peluang, iya. Dia mendapatkan peluang. Iya. Kemudian rokok ada tersedia, mungkin itu yang menjadi penyebab utama itu, sehingga dia bisa melakukan itu. Oh, begitu. Iya. Yang pertama ada kesempatan, kemudian yang kedua karena mungkin dia sengaja membawa rokok ke sekolah ya, Bu. Seperti itu. Jadi, iya. Eh, Kira-kira menurut Ibu Murni kesempatan itu muncul ketika pada saat apa, Bu? Saya lihat itu kalau yang saya temukan selama ini, eh, kadang anak-anak itu terlambat dan tidak masuk di kelas, Ya, eh, dan dia gunakan waktu itu untuk menunggu pergantian jam itu di kantin. iya, Nah, pada saat dia berada di kantin, di situ dia gunakan waktu untuk merokok. iya, iya. Hmm. Kalau misalnya ya ada siswa yang terlambat ke sekolah, terus apakah tidak dilihat oleh guru BK-nya sendiri sehingga dia ataukah memang ada peraturan di sekolah yang tidak membiarkan siswa masuk ketika terlambat datang? Apa yang mungkin Ibu lihat di sekolah seperti apa kira-kira? Selama ini eh, kami sepakat itu guru-guru untuk tetap memasukkan siswa yang terlambat karena menghindari hal-hal yang seperti ini. Tetapi ada saja murid yang merasa eh, tidak berani lagi untuk masuk di kelas pada saat dia terlambat, sehingga dia ke kantin untuk menunggu Menunggu begitu. jam pelajaran berganti. Iya. Iya, iya, iya. Tapi sejauh ini guru BK-nya seperti apa fungsinya di sekolah? Kalau selama ini guru BK menemukan, ya dia akan juga menangani permasalahan itu. Dan Ya, saya juga kalau misalnya saya piket, saya menemukan siswa, saya akan bawa ke BK, iya, seperti iya. itu, iya. Saya akan membawa ke BK. Hanya yang menjadi apa ya, yang saya inginkan artinya kalau begini-begini saja penanganannya, sepertinya tidak ada ujungnya, tidak ada hasil yang bisa Ada kami perubahan begitu lihat, ya Bu tidak ada Murni. perubahan. Iya, Saya harapnya itu betul-betul, siswa di sekolah itu tidak ada lagi aktivitas merokok. Iya. iya. Oh ya, seperti itu Ibu Murni. Jadi memang kadang-kadang ya ada saja anak-anak yang mungkin di luar pengawasan kita Bu Murni sehingga dia akan duduk-duduk di kantin dan Iya. menikmati apa yang mereka bawa. Ya seperti itu mungkin Iya, kayak entah apakah dia membawa, apakah memang tersedia di kantin, itu atau tersedia di kantin. iya, Berarti mungkin saja anak-anak tidak berniat untuk merokok, tetapi karena mungkin tersedianya di kantin, iya, kemudian ada waktu yang kesempatan untuk dia iya, nikmati sehingga mungkin iya, keadaan itu mungkin yang membawa membawa anak-anak iya, untuk merokok seperti itu. Nah, menurut Ibu Murni kira-kira seandainya Ibu Murni melihat itu dan Ibu Murni apa ya ya itu tadi pengaruhnya karena mungkin adanya adanya
adanya apalagi namanya, adanya rokok tersedia di kantin, adanya waktu atau kesempatan begitu sehingga dia senantiasa melakukan hal merokok itu. Nah, kira-kira Ibu Murni untuk ke depan supaya itu mungkin tidak ada, kira-kira menurut Ibu Murni dengan sekaitannya dengan segitiga restitusi mungkin seperti apa tindakan Ibu Murni untuk uh, mengubah perilaku siswa itu sehingga biarpun siswa itu memiliki kesempatan ataupun Iya, ada hadiah-hadiah yang mungkin ada di pikiran Ibu Murni yang mungkin bisa di apa lagi namanya dilakukan sehingga ada perubahan di situ. Kira-kira menurut Ibu Murni sebaiknya seperti apa siswa? Seperti apa tindakan dari Ibu Murni itu? ya kalau pemberian segitiga restitusi itu hanya menurut saya itu hanya bersifat individu. Individu. Iya individu, artinya jika saya menemukan satu dua orang saya bisa lakukan, tetapi ini sudah dalam komunitas, Oh, ya sudah dalam istilahnya. komunitas. Iya, artinya, bukan lebih lagi dari 2 orang, itu kan sudah jumlah, artinya kita tidak bisa lagi menghitung berapa sebenarnya siswa yang merokok. Nah, Iya, kalau melakukan segitiga restitusi, itu mungkin bisa kita lakukan untuk satu 2 orang, iya, mungkin iya, seperti iya. itu. Jadi, harapan saya itu ada memang, sebuah strategi mungkin yang bisa dilakukan di sekolah untuk betul-betul menghapus kegiatan itu. Oh, begitu. Berarti Bu Murni ini berkeinginan bagaimana supaya ada budaya positif di sekolah yang Iya, iya, bisa, ya ada ada gerakan di sekolah yang bisa kita lakukan sehingga itu menjadi budaya positif. Budaya positifnya ya ada perubahan di sikap anak-anak itu. Mungkin iya, dari segi ide-ide dari Ibu Murni mungkin ada ide-idenya untuk secara keseluruhan karena tadi sudah disampaikan kalau misalnya secara individual itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi ya. iya, Tapi untuk supaya ini berlaku secara keseluruhan mungkin bisa dilakukan suatu gerakan yang bisa membudaya di sekolah dan itu berkaitan dengan perilaku merokok itu. Mungkin pikiran iya. iya, Kalau saya pikirkan mungkin yang pertama hal yang bisa dilakukan itu yang adalah sosialisasi mungkin ya. iya, Sosialisasi untuk, terkait dengan bahaya rokok, iya, ya mungkin itu yang bisa diberikan kepada siswa. iya. Iya, kemudian, penegakan tata tertib sekolah, Iya. mmm, Keyakinan kelas, keyakinan sekolah ya Bu Murni? iya Iya, iya termasuk keyakinan sekolah, iya, kemudian, eee, mungkin bisa menyusun program ya, program sekolah, untuk, dimasukkan dalam PMR untuk mengaktifkan, PMR mungkin bisa itu ya, PMR iya, iya, untuk, eee, istilahnya dia mendeklarasikan ya atau mensosialisasikan untuk, kawasan-kawasan bebas rokok seperti itu. iya, betul Ibu Murni. Dan semua yang disampaikan Bu Murni itu saya sangat luar biasa untuk perubahan perilaku siswa-siswa kita jika untuk masa depan supaya budaya positif itu muncul. Nah, itulah gerakan yang mungkin Ibu Murni bisa terapkan di sekolah. Itu sangat luar biasa, Bu. Nah, Iya, mungkin dalam melakukan suatu program, dalam melakukan suatu gerakan itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, ya iya Bu betul. Murni. Iya, Sehingga itu bisa terlaksana karena kalau di dalam suatu instansi sekolah, kemudian kita hanya mau bergerak sendiri itu kan tidak tidak akan bisa mencakup secara keseluruhan dan tidak iya, bisa iya, kita kerjakan secara sendiri. Mungkin Ibu Murni bisa meminta bantuan dari orang lain, apakah bisa menjalin komitmen dengan suatu instansi lain mungkin, atau mungkin dengan guru lain berkolaborasi,
Ya mungkin Ibu Murni, Iya, iya. kira-kira apa yang dengan siapa Ibu Murni bisa melakukan itu? Yang pertama mungkin saya bisa apa ya, konsultasi atau bincang-bincang dengan kesiswaan ya, Ya, ya kesiswaan, itu, ya, kesiswaan untuk menawarkan menawarkan, tadi, ide-ide iya, itu ya saya bisa iya, lakukan, termasuk juga kepada kepala sekolah, iya, iya, kemudian, dengan teman-teman guru, mungkin nanti bisa disampaikan jika, program ini bisa, mau dilaksanakan. iya. Selain itu, jadi tadi Ibu Murni menyampaikan bahwa untuk menyukseskan suatu kegiatan yang tadi disampaikan untuk sosialisasi misalnya itu dalam warga sekolah. Iya, Mungkin Ibu iya, Murni bisa mengambil bantuan dari instansi lain, kerjasama dengan instansi lain, sehingga itu menjadi suatu kegiatan yang luar biasa begitu, sehingga anak-anak bisa apa, menanamkan dalam dirinya bahwa oh memang ini adalah bukan hanya sekolah yang melarang, tetapi ada instansi lain yang juga setuju dengan tidak adanya kegiatan iya, merokok dimanapun. iya, Mungkin iya, ada yang bisa melakukan kerjasama dengan misalnya dengan siapa di luar sekolah, iya mungkin boleh. iya, Kalau yang saya pikirkan yang paling cocok mungkin dinas kesehatan ya, iya dinas dinas kesehatan, kesehatan. Ya, nanti dinas kesehatan mungkin bisa ini, iya, ataukah, pada puskesmas atau bagaimana ya? iya Kalau betul, iya iya, iya, iya. Nah, itu apalagi namanya? Memang memang tujuan puskesmas juga biasanya ya kalau mhm, tentang merokok itu biasanya juga dia mencari-cari kesempatan untuk bekerja sama dengan sekolah tentang bagaimana mensosialisasikan kesehatan bagi siswa dan itu mhm, mungkin bisa di ide-ide yang bagus dari Ibu Murni sehingga nanti itu dilakukan dengan suatu kegiatan kemudian diundang misalnya seperti itu tadi Bu Murni luar biasa. Kalau dari iya, segi Bu Murni kalau dari apalagi namanya itu kan pengaruh dari instansi lain. Mungkin iya, sikap merokok itu juga bisa ditanamkan di lingkungan yang lain misalnya selain instansi, selain di sekolah, selain dari instansi lain, mungkin juga ada mhm, bisa membantu kita untuk apalagi namanya menghilangkan kebiasaan merokok itu dari unsur-unsur lingkungan luar. Mungkin saja ya, iya, mungkin ya bagusnya mungkin yang orang yang sudah terdampak ya, ya, artinya yang sudah jadi korban dari merokok mungkin bisa ya menjadi artinya yang sudah melakukan rehab, mungkin dia bisa memberikan pengalamannya atau bagaimana? pengalamannya. Iya, iya, Ya, karena dengan pengalaman itu mungkin iya, siswa akan sadar ya, akan sadar iya, ternyata itu tidak baik untuk dirinya. iya, Iya betul. Iya 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 iya. Iya iya, 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 betul. iya. Betul Ibu Murni. Kira-kira untuk sosialisasi seperti itu mungkin Ibu Murni bisa merencanakan setiap misalnya ada waktu-waktu tertentu misalnya supaya itu bisa membudaya. Mhm. Kira-kira Mungkin seperti apa? bagusnya Ya, satu apa? kali dalam sebulan ya? Iya. Oh satu Mhm. kali 1 bulan. Iya. Iya. Menurut Ibu Murni itu cukup ya? 1 kali 1 bulan. Ya karena ini untuk me apa ya, istilahnya, mendatangkan orang luar itu, mungkin paling ini ya, paling anu, paling bagusnya itu efektifnya 1 kali sebulan untuk mendatangkan orang Iya. luar. Tetapi untuk sosialisasi di dalam, untuk dilakukan oleh organisasi PMR misalnya, itu Iya. bisa dilakukan 1 kali setiap pekan. Iya iya iya. Ya, saya kira itu cukup bagus dan Ibu Murni bisa nanti menerapkan apa-apa ide-idenya yang hari ini Ibu Murni Mhm, sampaikan sehingga ditambah dengan doa-doa dari seluruh warga mungkin itu bisa iya, mengubah perilaku siswa kita ya, Bu Murni. mhm, iya, Dan amin. iya,
Bu Murni sudah menemukan solusinya dong hari ini. Alhamdulillah. Iya, Berkat bincang-bincang kita, saya bisa iya, mendapatkan solusi dari permasalahan iya. ini. Dan mungkin di akhir sesi ini mungkin Bu Murni bisa menyimpulkan eh, seperti apa yang Ibu Murni temukan pada hari ini. Ya, Ya, dari hasil coaching ini saya bisa memikirkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan karena ini adalah memang permasalahan remaja di sekolah, anak SMA, terkait dengan kebiasaan merokok. ya, Dan sehari ini berkat coaching kita, ya, saya mendapatkan solusi. Yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak luar, iya, yaitu dinas kesehatan atau puskesmas, iya, kemudian melibatkan juga orang luar yang pernah merasakan dan iya, kembali yang pernah melakukan yang menjadi perokok, kemudian dia berhenti. iya, Kemudian yang kedua menegakkan tata tertib sekolah. iya, Eh, dan yang ketiga itu tadi saya bersama warga menyusun program sekolah untuk dimasukkan dalam kegiatan organisasi PMR terkait iya. dengan larangan merokok. Oke. Nah, berarti Mumani sudah punya tekad dalam dirinya untuk Iya, melakukan sosialisasi sehingga Ibu Murni akan puas ketika kegiatan itu bisa ada dampak positifnya untuk perilaku siswanya Bu Murni ya. iya, Betul. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Murni berarti Bu Murni ini punya keinginan yang kuat untuk bagaimana melihat siswa-siswa di sekolahnya Bu Murni itu bisa iya tidak ada lagi betul, siswa yang merokok karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. iya betul Saya kira sekali. cukup Bu Ya, Murni untuk kali ini iya makasih Bu untuk percakapan Samsiar kita. atas Ya sama-sama bincang-bincangnya. Bu Murni. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya lagi, ya. Iya. Apakah direkam terpisah atau menyambung? Oh, Menyambung kayaknya di. tunggu. Udah. Astaga, tidak merekam kita di punya aku. Tidak. Iya, Pak. Jadi, Ih, astagfirullah. seandainya kok video di, seandainya saya video di sini. Iya, ini saya tidak merekam ternyata. Jadi ini baru merekam. Gimana nih tuh? Baru memang toh tidak bagus sih kalau ditaruh memang masalah iya. Dan nendang nih apa tidak tidak Hmm, terasa kayak percakapan biasa mami kalau ya, terekam sedikit. oh, Aduh, oh gimana ya? sedikit sampai di mana Hati deh. Ya Allah. sampai Bagaimana ini apa alat perekam Pak? Ini saya pakai tidak Bandicam. ku tahu Ternyata ini saya tidak ku Bandicam. siapkan saya anggap bahwa kita yang menyiapkan. Ini Bandicam. Ternyata dia ada durasinya untuk merekam. Oh, Iya, karena mungkin Pro toh jadi terbatas. Gimana Mi itu? wih, tidak, wih, belum sampai jam 20.07. Berarti Kita anu ku mi, tunggu dulu. Mana kan nih? 15 menit mi. Toh? Iya, break room. Tunggu dulu, kita selesai di 20 di. Ih, Iya. tinggal berapa menit ini? 15 menit mami. Ini berarti lewat Ki. Lama jadi tadi, lama ki, Iya, agak iya. lama ki. Iya, Agak lama makanya. ki tadi. Iya, oke. Iya, saya mulai mi, Dek.
Kita rekam Mina. Tunggu. Oke. Ih, tunggu. Ya, Kenapa tidak assalamualaikum Bu. ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Bagaimana saya kabar sudah, Bu ya Samsiar? alhamdulillah sehat dan tetap semangat ini Bu. Saya sudah lama ini mau bincang-bincang sama Ibu, tetapi baru kali ini punya Alhamdulillah. kesempatan untuk bertemu Ibu. Ih, alhamdulillah. Senang rasanya bertemu dengan Bu Iya, Samsiar. saya Kalau boleh sudah tahu, lama rindu ini untuk mau bicara-bicara sedikit tentang apa yang saya alami nih, Bu Murni. oh iya. Kalau boleh tahu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Murni? Alhamdulillah baik Bu. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini. Saya dengar-dengar Ibu Murni mau bincang-bincang ya sama saya. Iya Bu. Jadi ini Bu, saya ini kepingin bicara dengan Ibu tentang permasalahan saya. Oh Kalau iya, boleh Bu, oh iya. Kira-kira Ibu Murni mau bincang-bincang dengan tentang masalah apa, Bu? ini Bu permasalahan di sekolah tentang Ya, siswa. Ini kebetulan kami diberi tugas untuk piket setiap pekan itu kepada guru-guru ya, yang masalah yang sering saya hadapi itu adalah jika saya keliling untuk eh, mengontrol murid yang berada di luar, saya paling sering menemukan siswa merokok Bu di kantin. oh begitu. Iya, Nah, ya, nah kita bincang-bincang santai saja ya Bu untuk hari ini. iya Bu Samsiar. Ya, semoga kita bisa menemukan solusinya Ibu Murni untuk hari ini. Iya Nah, Bu, itu harapan iya, saya Bu. iya. Kira-kira mungkin Ibu Murni ketika ingin bertemu dengan saya, mungkin Ibu Murni punya tujuan kira-kira. Kira-kira tujuannya untuk bincang-bincang untuk hari ini kira-kira apa Bu? Ya itu Bu, saya mau mendapatkan solusi bagaimana Iya, supaya siswa murid-murid saya ini di sekolah bisa eh, tidak ada lagi aktivitas merokok di lingkungan sekolah. iya. Iya, Iya betul. Ya memang apa masa kini ini sering terjadi Bu Murni ya untuk siswa-siswa kita kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin melakukan aktivitas yang tidak diinginkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dan mungkin ada saatnya kita mendapatkannya, ada saatnya juga kita tidak melihatnya merokok begitu. Tetapi ketika kita melihatnya ya pasti kita sebagai guru pasti akan merasa ya kenapa siswa bersikap seperti itu. Kira-kira iya. eh, apa yang mempengaruhi anak-anak sehingga dia bisa berperilaku merokok di sekolah Bu? Kalau saya lihat Bu, Ya, yang pertama itu adalah ada kesempatan, iya ada ada kesempatan. peluang, iya. Dia mendapatkan peluang. Iya, Kemudian rokok ada tersedia, mungkin itu yang menjadi penyebab utama itu, sehingga dia bisa melakukan itu. oh begitu. Iya, Yang pertama ada kesempatan, kemudian yang kedua karena mungkin dia sengaja membawa rokok ke sekolah ya Bu, seperti itu. Jadi iya. Eh, Kira-kira menurut Ibu Murni kesempatan itu muncul ketika pada saat apa Bu? saya lihat itu kalau yang saya temukan selama ini, eh, kadang anak-anak itu terlambat dan tidak masuk di kelas, Ya, eh, dan dia gunakan waktu itu untuk menunggu pergantian jam itu di kantin. iya. Nah, pada saat dia berada di kantin, di situ dia gunakan waktu untuk merokok.
Iya, iya. Hmm. Kalau misalnya ya ada siswa yang terlambat ke sekolah, terus apakah tidak dilihat oleh guru BK-nya sendiri sehingga dia ataukah memang ada peraturan di sekolah yang tidak membiarkan siswa masuk ketika terlambat datang? Apa yang mungkin Ibu lihat di sekolah seperti apa kira-kira? Selama ini eh, kami sepakat itu guru-guru untuk tetap memasukkan siswa yang terlambat karena menghindari hal-hal yang seperti ini. Tetapi ada saja murid yang merasa eh, tidak berani lagi untuk masuk di kelas pada saat dia terlambat, sehingga dia ke kantin untuk menunggu Menunggu begitu. jam pelajaran berganti. Iya. Iya, iya, iya. Tapi sejauh ini guru BK-nya seperti apa fungsinya di sekolah? Kalau selama ini guru BK menemukan, ya dia akan juga menangani permasalahan itu. Dan Iya, saya juga kalau misalnya saya piket, saya menemukan siswa, saya akan bawa ke BK, iya, seperti iya. itu, iya. Saya akan membawa ke BK. Hanya yang menjadi apa ya, yang saya inginkan artinya kalau begini-begini saja penanganannya, sepertinya tidak ada ujungnya, tidak ada hasil yang bisa Ada kami, perubahan ya begitu Ibu tidak ada Murni. perubahan. Iya, Saya harapnya itu betul-betul, siswa di sekolah itu tidak ada lagi aktivitas merokok. Iya, iya. Oh ya, seperti itu Ibu Murni. Jadi memang kadang-kadang ya ada saja anak-anak yang mungkin di luar pengawasan kita Bu Murni sehingga dia akan duduk-duduk di kantin dan iya. menikmati apa yang mereka bawa. Ya seperti itu mungkin Iya, kayak entah apakah dia membawa, apakah memang tersedia di kantin, itu atau tersedia di kantin. iya, Berarti mungkin saja anak-anak tidak berniat untuk merokok, tetapi karena mungkin tersedianya di kantin, iya, kemudian ada waktu yang kesempatan untuk dia iya, nikmati sehingga mungkin iya, keadaan itu mungkin yang membawa membawa anak-anak iya. untuk merokok seperti itu. Nah, menurut Ibu Murni kira-kira seandainya Ibu Murni melihat itu dan Ibu Murni apa ya eh, ya itu tadi pengaruhnya karena mungkin adanya adanya apalagi namanya adanya rokok tersedia di kantin, adanya waktu atau kesempatan begitu sehingga dia senantiasa melakukan hal merokok itu. Nah, kira-kira Ibu Murni untuk ke depan supaya itu mungkin tidak ada, kira-kira menurut Ibu Murni dengan sekaitannya dengan segitiga restitusi mungkin seperti apa tindakan Ibu Murni untuk uh, mengubah perilaku siswa itu sehingga biarpun siswa itu memiliki kesempatan ataupun Iya. ada dia lihat yang mungkin ada di pikiran Ibu Murni yang mungkin bisa di apa lagi namanya dilakukan sehingga ada perubahan di situ. Kira-kira menurut Ibu Murni sebaiknya seperti apa siswa seperti apa tindakan dari Ibu Murni itu? Ya, kalau pemberian segitiga restitusi itu hanya menurut saya itu hanya bersifat individu. Individu. Iya individu, artinya jika saya menemukan satu 2 orang saya bisa lakukan, tetapi ini, sudah dalam komunitas, ya Oh, sudah dalam istilahnya komunitas. iya artinya, bukan lebih lagi dari 2 orang, itu kan sudah jumlah, artinya kita tidak bisa lagi menghitung berapa sebenarnya siswa yang merokok. Nah, kalau melakukan segitiga restitusi itu mungkin bisa kita lakukan untuk satu 2 orang, Iya, mungkin iya, seperti iya. itu. Jadi, harapan saya itu ada memang, sebuah strategi mungkin yang bisa dilakukan di sekolah untuk, betul-betul menghapus kegiatan itu. Oh, begitu. Berarti Bu Murni ini berkeinginan bagaimana supaya ada budaya positif di sekolah
yang Iya, iya. bisa, ya ada gerakan di sekolah yang bisa kita lakukan sehingga itu menjadi budaya positif. Budaya positifnya ya ada perubahan di sikap anak-anak itu. Mungkin Iya. dari segi ide-ide dari Ibu Murni, mungkin ada ide-idenya untuk secara keseluruhan, karena tadi sudah disampaikan kalau misalnya secara individual itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi ya. Iya. Tapi untuk supaya ini berlaku secara keseluruhan mungkin bisa dilakukan suatu gerakan yang bisa membudaya di sekolah dan itu berkaitan dengan perilaku merokok itu. Mungkin pikiran, Iya. iya. Kalau saya pikirkan mungkin yang pertama hal yang bisa dilakukan itu yang adalah sosialisasi mungkin ya. Iya, Sosialisasi untuk, terkait dengan bahaya rokok, iya, ya mungkin itu yang bisa diberikan kepada siswa. iya. Iya, kemudian, penegakan tata tertib sekolah, Iya. mmm, Keyakinan kelas, keyakinan sekolah ya Bu Murni. iya Iya, iya termasuk keyakinan sekolah, iya, kemudian, eee, mungkin bisa menyusun program ya, program sekolah, untuk, dimasukkan dalam PMR untuk mengaktifkan, PMR mungkin bisa itu ya, PMR iya, iya, untuk, eee, istilahnya dia mendeklarasikan ya atau mensosialisasikan untuk, kawasan-kawasan bebas rokok seperti itu. iya, betul Ibu Murni. Dan semua yang disampaikan Bu Murni itu saya sangat luar biasa untuk perubahan perilaku siswa-siswa kita jika untuk masa depan supaya budaya positif itu muncul. Nah, itulah gerakan yang mungkin Ibu Murni bisa terapkan di sekolah. Itu sangat luar biasa, Bu. Nah, Iya, mungkin dalam melakukan suatu program, dalam melakukan suatu gerakan itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, ya iya Bu betul. Murni. Iya, Sehingga itu bisa terlaksana karena kalau di dalam suatu instansi sekolah, kemudian kita hanya mau bergerak sendiri itu kan tidak tidak akan bisa mencakup secara keseluruhan dan tidak iya, bisa iya. kita kerjakan secara sendiri. Mungkin Ibu Murni bisa meminta bantuan dari orang lain, apakah bisa menjalin komitmen dengan suatu instansi lain mungkin, atau mungkin dengan guru lain berkolaborasi. Ya mungkin Ibu Iya, Murni, iya. kira-kira apa yang dengan siapa Ibu Murni bisa melakukan itu? Yang pertama mungkin saya bisa apa ya, konsultasi atau bincang-bincang dengan kesiswaan ya, Ya, ya kesiswaan, itu, ya, kesiswaan untuk menawarkan menawarkan, tadi, ide-ide iya, itu ya saya bisa iya, lakukan, termasuk juga kepada kepala sekolah, iya, iya, kemudian, dengan teman-teman guru, mungkin nanti bisa disampaikan jika, program ini bisa, mau dilaksanakan. iya. Selain itu, jadi tadi Bu Murni menyampaikan bahwa untuk menyukseskan suatu kegiatan yang tadi disampaikan untuk sosialisasi misalnya itu dalam warga sekolah. Iya, Mungkin Ibu iya, Murni bisa mengambil bantuan dari instansi lain, kerjasama dengan instansi lain, sehingga itu menjadi suatu kegiatan yang luar biasa begitu, sehingga anak-anak bisa apa, menanamkan dalam dirinya bahwa oh memang ini adalah bukan hanya sekolah yang melarang, tetapi ada instansi lain yang juga setuju dengan tidak adanya kegiatan iya, merokok dimanapun. iya, Mungkin iya, ada yang bisa melakukan kerjasama dengan misalnya dengan siapa di luar sekolah. iya Mungkin boleh. iya, Kalau yang saya pikirkan yang paling cocok mungkin dinas kesehatan ya, iya dinas dinas kesehatan. kesehatan. Ya nanti dinas kesehatan mungkin bisa ini, Iya, ataukah, pada puskesmas atau bagaimana ya? iya Kalau betul. Iya, iya. iya, Ya, nah itu apalagi namanya? Memang
memang tujuan puskesmas juga biasanya ya kalau Mm-mm. tentang merokok itu biasanya juga dia mencari-cari kesempatan untuk bekerja sama dengan sekolah tentang bagaimana mensosialisasikan kesehatan bagi siswa dan itu Mm-mm. mungkin bisa di ide-ide yang bagus dari Ibu Murni sehingga nanti itu dilakukan dengan suatu kegiatan kemudian diundang misalnya seperti itu tadi Ibu Murni luar biasa. Kalau dari Iya, segi Bu Murni, kalau dari apalagi namanya itu kan pengaruh dari instansi lain. Mungkin iya. sikap merokok itu juga bisa ditanamkan di lingkungan yang lain misalnya selain instansi, selain di sekolah, selain dari instansi lain, mungkin juga ada Mm-mm. bisa membantu kita untuk apalagi namanya menghilangkan kebiasaan merokok itu dari unsur-unsur lingkungan luar. Mungkin saja ya. Ya, mungkin ya bagusnya mungkin yang orang yang sudah terdampak ya. Iya, Artinya yang sudah jadi korban dari merokok, mungkin bisa iya, menjadi artinya yang sudah melakukan rehab, mungkin dia bisa memberikan pengalamannya atau bagaimana? pengalamannya. Iya, iya. Iya, karena dengan pengalaman itu mungkin Iya, siswa akan sadar ya, akan sadar iya. ternyata itu tidak baik untuk dirinya. Iya, Iya, betul. Iya, 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 iya. Iya, 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 betul. iya. Betul Ibu Murni. Kira-kira untuk sosialisasi seperti itu mungkin Ibu Murni bisa merencanakan setiap misalnya ada waktu-waktu tertentu misalnya supaya itu bisa membudaya. Mhm. Kira-kira Mungkin seperti apa? bagusnya Ya, satu apa? kali dalam sebulan ya. Iya. Oh, satu Mhm. kali 1 bulan. Iya. Iya, menurut Ibu Murni itu cukup ya? 1 kali 1 bulan. Ya karena ini untuk me apa ya istilahnya, mendatangkan orang luar itu, mungkin paling ini ya, paling bagusnya itu efektifnya 1 kali sebulan untuk mendatangkan orang Iya, luar. Tetapi untuk sosialisasi di dalam, untuk dilakukan oleh organisasi PMR misalnya, itu iya, bisa dilakukan 1 kali setiap pekan. iya, iya, iya. Ya, saya kira itu cukup bagus dan Ibu Murni bisa nanti menerapkan apa-apa ide-idenya yang hari ini Ibu Murni Mhm, sampaikan sehingga ditambah dengan doa-doa dari seluruh warga mungkin itu bisa iya, mengubah perilaku siswa kita ya, Ibu Murni. mhm, iya, Dan amin. iya, Ibu Murni sudah menemukan solusinya dong hari ini. Alhamdulillah. Berkat Iya, bincang-bincang kita, saya bisa iya, mendapatkan solusi dari permasalahan iya. ini. Dan mungkin di akhir sesi ini mungkin Bu Murni bisa menyimpulkan eh, seperti apa yang Ibu Murni temukan pada hari ini. Ya, dari hasil coaching ini saya bisa memikirkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan karena ini adalah memang permasalahan remaja di sekolah, anak SMA, eh, terkait dengan kebiasaan merokok. Ya, Dan sehari ini berkat coaching kita, ya, saya mendapatkan solusi yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak luar, ya, yaitu dinas kesehatan atau puskesmas, ya, kemudian melibatkan juga orang luar yang pernah merasakan dan ya, kembali yang pernah melakukan yang menjadi perokok, kemudian dia berhenti. ya, Kemudian yang kedua menegakkan tata tertib sekolah. ya, Eh, dan yang ketiga itu tadi saya bersama warga menyusun program sekolah untuk dimasukkan dalam kegiatan organisasi PMR terkait ya. dengan terkait dengan larangan merokok. Oke. Nah, berarti Mumani sudah punya tekad dalam dirinya untuk Iya, melakukan sosialisasi sehingga Ibu Murni akan puas ketika kegiatan itu bisa ada dampak positifnya untuk perilaku siswanya Bu Murni ya. iya, Betul. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Murni berarti
Bu Murni ini punya keinginan yang kuat untuk bagaimana melihat siswa-siswa di sekolahnya Bu Murni itu bisa Iya tidak ada lagi betul. siswa yang merokok karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Iya betul Saya kira sekali. cukup Bu Ya. Murni untuk kali ini. Iya, makasih Bu Untuk percakapan Samsiar kita atas ya sama-sama bincang-bincangnya. Bu Murni. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, Bagaimana saya kabar sudah Bu ya Samsiar? alhamdulillah sehat dan tetap semangat ini Bu. Saya sudah lama ini mau bincang-bincang sama Ibu, tetapi baru kali ini punya Alhamdulillah. kesempatan untuk bertemu Ibu. Ih, alhamdulillah. Senang rasanya bertemu dengan Bu Iya, Samsiar. saya Kalau boleh sudah tahu, lama rindu ini untuk mau bicara-bicara sedikit tentang apa yang saya alami nih, Bu Murni. oh iya iya iya. Kalau boleh tahu ada apa ya? Kenapa Iya, Bu Bu. Samsiar ini mau Iya, bertemu dengan hari saya? ini saya mau apa? Saya mau bincang-bincang sedikit tentang apa yang saya alami dan menjadi apa namanya? Ya, sedikit kekecewaan dalam mengajar Bu Murni di sekolah. Wah, apakah itu yang membuat Bu Samsiar kecewa? Iya, Bu. Iya, yang membuat saya kecewa ya tentang ini uh, hampir menjadi masalah utama di guru matematika di suatu sekolah itu ya bagaimana kita mau lanjut pembelajaran padahal pengetahuan dasar dari anak-anak itu yang memang tidak ada pemerintah seperti misalnya ya kami mengajar di matematika itu anak-anak harus menguasai perkalian Bu Murni sehingga kalau itu tidak ada ya itu bisa menghambat pembelajaran saya di sekolah. Iya iya Iya, iya. Ya sebelumnya kalau boleh tahu Bu Samsiar, pertemuan kita ini tujuannya setelah kita bertemu ini apa yang iya Bu. diharapkan Bu Samsiar? Saya punya keinginan Bu, jika saya sudah bincang-bincang sama Ibu ini ya saya punya solusi bagaimana supaya minat anak-anak belajar matematika itu bisa tumbuh kembali karena selama ini minatnya rendah itu disebabkan oleh pengetahuan dasar dari anak-anak itu yang mungkin tidak ada Oh seperti ya, misalnya ya perkalian, iya. kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu mungkin yang menjadi kendala sehingga dia minatnya rendah pada saat mengikuti pembelajaran matematika seperti itu. Oh iya. Jadi saya bisa eh, identifikasi permasalahan Bu Samsiar bahwa yang menjadi penyebab eh, rendahnya minat belajar murid itu adalah karena pengetahuan dasar matematikanya kurang ya. Iya, Bu. Iya Seperti iya itu iya. karena apalagi namanya saya kadang-kadang anak-anak di kelas itu menjadi dia kurang termotivasi untuk mengetahui materi itu karena apalagi namanya dia tidak tahu perkalian, dia tidak tahu menjumlahkan bilangan bulat sehingga mungkin anak-anak punya kendala untuk menguasai karena kita ketahui bersama bahwa di belajar matematika itu materinya runtut. Iya Kita iya iya iya. runtut sehingga pada saat misalnya mempelajari bilangan berpangkat otomatis anak-anak harus menguasai perkalian. Jika itu Hmm, tidak ada ya mungkin anak-anak itulah yang menyebabkan tidak motivasinya rendah atau apa? iya. Iya, Minat. seperti itu Iya. minatnya rendah. Baik. Kalau boleh tahu Bu Samsiar mengajar di kelas berapa? Saya di kelas 9 Bu. Kelas 9 berarti Iya, kelas tertinggi di SMP ya. iya Iya, seperti itu. otomatis memang Dan saya membutuhkan pengetahuan dasar ya dari kelas iya dan saya 7, sangat apa lagi 8. namanya agak punya eh, apa punya apa keinginan kok di kelas 9 masih belum menguasai perkalian seperti itu. Iya Nah, iya iya iya. Ya, saya bisa paham masalahnya Bu ya, Samsiar. ya Bu. Kalau boleh tahu, Bu Samsiar apa sudah pernah bagaimana caranya mengetahui sehingga Bu Samsiar mengatakan bahwa pengetahuan dasar murid ini masih rendah di Iya, pengetahuan dasar ini? apalagi namanya?
Karena sebelum saya selama ini sebelum di awal tahun ajaran itu, pada saat saya sudah memperkenalkan diri, saya sudah pertama kalinya masuk di kelasnya, itu tentunya saya biasa mengecek pengetahuan awal tentang perkalian dari siswa, mengetahui Mm-mm. dan dengan memberikan evaluasi-evaluasi tersendiri. Iya. Kok masih banyak yang apalagi namanya yang belum menguasai perkalian, bahkan perkalian Hmm. angka di bawah saja itu dia belum Iya. tahu. Iya, iya, iya. Sedangkan di matematika pengetahuan dasar bukan hanya perkalian ya. Iya, itu juga ya itu ya seperti juga penyembelahan bilangan bulat itu juga Iya, dia iya tidak. masih sama pengetahuan dasar Hmm, ya. iya Iya, iya, betul. iya. Baik, kalau misalnya kita mau mengukur, tingkat, pencapaian kompetensi ya untuk pengetahuan dasar, siswa di kelas 9, Bu Samsiar bisa mengambil angka di berapa? Kalau di kelas Rata-ratakan 9, rata-rata kalau di kemampuan kelas siswa. 9 itu kan di sekolah saya masih kurikulum 2013 Mhm, sehingga masih ada KKM-nya yang harus iya, dicapai yang itu berkisar di angka 80, Bu. Sehingga saya anggap bahwa itu angka yang cukup tinggi iya, untuk kita capai di kelas 9, iya, dan yang menjadi masalah ya itu pengetahuan dasar yang anak-anak untuk mengetahui materi-materi di kelas 9 itu yang memang masih sangat rendah, sehingga kami punya kendala untuk untuk mmm, memahamkan siswa lebih jauh lagi di materi kelas 9. iya, kalau misalnya di angka 80 ya Iya. matematikanya, sudah naik ke kelas 9, Bu Samsiar harapannya mau ke angka berapa? Iya, saya mau di angka 80 itu, saya maunya di angka 80 itu karena KKM di kelas 9 Oh, itu kan 80. oh iya Itu yang 80, sebelumnya kelas yang mungkin 7? di kelas 8 itu 78. Oh, 78. iya, 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 iya. Sedikit lagi, cuma ya kenyataannya Mhm, begitu anak-anak masih rendah di perkalian dan iya, penyembelahan iya. bilangan bulat. Iya, jadi kendalanya Iya, tadi itu adalah di pengetahuan dasar ya, yang pengetahuan masih dasar. sangat rendah sehingga, Iya, murid ini membutuhkan waktu lagi untuk, mempelajari materi yang lebih lanjut lagi ya. iya betul. Iya. Kalau boleh tahu Bu Samsiar, kira-kira mengatasi hal ini, kemampuan dasar, murid ini, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan karena ini sudah terlanjur naik ke kelas 9? Iya betul. Iya, sudah Betul itu. terlanjur naik ke kelas 9, kira-kira, apa, idenya Bu Samsiar untuk, Iya, mengejar ketertinggalan ini kepada murid? iya Bu. Ya selama ini yang saya lakukan itu cukup saya setiap masuk di kelasnya itu saya mengevaluasi kembali dengan mencek-cek perkalian-perkalian bilangannya atau dengan menjelaskan ulang dari bagaimana trik-trik mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain, bagaimana menjumlahkan bilangan bulat itu mungkin senantiasa saya ulangi kembali beberapa menit sebelum saya masuk di suatu materi. Tetapi itu juga saya rasa belum belum pak belum apa lagi namanya belum cukup Iya, bagaimana untuk mengubah pengetahuan anak-anak di dasar perkalian itu. Bahkan saya sudah menyuruh dia menghafal dan mhm, menghafal perkalian 1 sampai 10 itu juga kadang-kadang tidak terlalu bergerak jauh. iya, iya, iya. Iya, Oh berarti, artinya selama ini, untuk mengatasi itu sudah memberikan, trik ya, artinya atau penjelasan di awal pembelajaran ya, tetapi, iya, rasanya belum efektif. iya, Iya, iya. Kalau menurut Bu Samsiar, mungkin ada cara lain yang bisa lebih efektif lagi untuk, mengatasi hal ini? Mungkin iya. ada Apalagi namanya? Apa ya?
Mungkin salah satu jalan yang juga mungkin bisa saya apalagi namanya menghubungi orang tuanya Mhm. untuk melakukan pendampingan di rumah tentang Iya. penguasaan perkalian itu sehingga bisa terjalin antara apa yang diinginkan oleh guru di sekolah itu juga bisa Mhm. diawasi oleh orang tua di rumah sehingga itu ada kerjasama antara guru dengan orang tuanya siswa. Jadi di samping di sekolah itu mungkin kita bimbing bagaimana dia menguasai itu mungkin bisa ditambah dengan pendampingan di rumahnya sehingga Iya, itu iya. menjadi bisa lebih terampil untuk melakukan perkalian seperti itu. Kalau menurut Bu Samsiar dengan 2 cara tadi apakah sudah bisa, apakah cara ini efektif untuk mengatasi, kekurangan, murid yang kemampuan dasarnya masih kurang tadi? Iya, saya kira itu bisa Bu. Saya kira itu bisa dan apalagi namanya mungkin saja ya saya melakukan kegiatan pembimbingan khusus ya di sekolah. Mhm. Bisa yang mungkin pengetahuan dasarnya yang paling rendah itu bisa bisa saya lakukan dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman seguru matematika untuk mengadakan suatu pembimbingan khusus dan memang ditentukan waktunya misalnya dalam 1 kali 1 minggu itu mungkin juga bisa mungkin menambah pengetahuan siswa bagaimana mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain itu mungkin Iya. bisa dilakukan. Salah satu cara mungkin yang bisa saya lakukan bisa berkolaborasi dengan teman-teman seguru mapel untuk Iya, melakukan. ini Ya betul. bagus Mungkin sekali bisa. nih Ya, solusinya, ya. Bu Samsiar. Kalau boleh Iya. tahu ada berapa guru matematika di sekolah Ibu Samsiar? Kalau untuk sementara ya saya di sekolah itu ada 9 guru Wah, matematika. luar biasa ini jumlah Banyak. yang besar ya. Itu Iya. bisa kita berbagi, bisa berbagi kelompok. Iya, betul sekali. Iya, 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 iya. iya, iya. Kalau, menurut Ibu Samsiar dari 3 tadi yang ide yang dianggap sebuah solusi untuk mengatasi minat belajar murid dan menutupi, apa, meningkatkan pengetahuan, dasar dari pelajaran matematikanya, kira-kira prioritasnya yang mana Bu Samsiar Ya dari kalau solusi yang saya pikir-pikir ditawarkan? ya yang paling efektif itu mungkin dan itu bisa dilakukan kolaborasi dengan teman Iya, ya itu bagus mungkin bisa sekali. karena kita melakukan suatu kegiatan bersama Iya, mungkin bisa mengubah secepatnya bagaimana untuk pengetahuan dasar anak-anak iya, melakukan suatu ya kegiatan pendampingan khusus atau pembimbingan khusus. Di mhm, samping itu juga mungkin bisa dihubungi orang tuanya untuk mendampingi di rumah sehingga aktivitas anak-anak itu bisa secara berulang-ulang sehingga mungkin anak-anak mhm. bisa terampil dengan beberapa kali diulang di Iya, sekolah, di rumah. luar Itu biasa ya Bu ya ya Samsiar. betul betul. Saya pikir ini Iya, sudah sebuah ide yang sangat luar biasa ya betul. untuk mengatasi ini. Saya juga ini berterima kasih Bu karena sudah dengan ya beberapa pertanyaan Ibu mungkin saya pikir oh seperti ini mungkin sikapnya Iya, bisa seperti ini. iya. Ya. Kapan rencana mungkin bisa dimulai untuk kegiatan Ya, ini? untuk mungkin untuk kegiatan itu mungkin saya harus berkonfirmasi dulu dengan teman rekan-rekan di guru matematika itu Bu sehingga Iya, nanti bisa setelah kita berembuk bisa mungkin iya, nanti dijadwalkan untuk dimulai. Mungkin iya, bagus itu. sekali ya. Ya, tentu hari Luar ini Bos biasa sudah ini kalau menemukan solusi ya. iya, luar Ya, biasa ini. rencananya sudah ada jalan. Iya. Ya, Oke. iya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Mungkin ada nanti setelah mungkin terlaksana, tadi rencananya Bu Samsiar?
mungkin kita bertemu kembali untuk bincang-bincang. Iya, betul. Mungkin ya saya sangat akan rindu dengan pertemuan ini Bu Murni. Mungkin nanti akan setelah melakukan apa yang saya rencanakan ini, mungkin saya akan kembali bagaimana hasilnya Bu. Akan Iya, menyampaikan bagaimana hasilnya. iya. Kalau bisa diulang mungkin Bu Samsiar yang mana mungkin diurut prioritas Iya, tadi betul. yang akan dilakukan. Iya, jadi untuk hari ini saya sudah mendapatkan solusi bagaimana minat siswa ditingkatkan dari tidak adanya pengetahuan dasar untuk perkalian, untuk penjumlahan bilangan bulat. Hari ini mungkin saya mendapatkan solusi bisa yang pertama itu menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat seguru mapel Iya, matematika mungkin dan jadikan jadwal rutin untuk melakukan pembimbingan perkalian dan penjumlahan bilangan bulat itu. iya, Kemudian yang kedua, saya bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua di rumah sehingga anak-anak bisa terkontrol bagaimana meningkatkan pengetahuan dasarnya itu di sekolah di rumah sehingga dia menjadi terampil karena di matematika itu ya perlu perulangan sehingga itu melekat di dalam otaknya untuk iya, tersimpan di memorinya. Mungkin yang ketiga ya setiap pembelajaran itu diulang-ulang sebelum iya, masuk di materi. Seperti iya, itu, Bu. bagus sekali ya Bu Samsiar. Bu, saya kira ini berterima kasih, Bu. Iya, semoga rencana kita ini berhasil ya. Ya, Iya, amin ya karena Rabbal Alamin. bagus sekali ini ya, kita memikirkan kebutuhan belajar murid, kita Ya, betul. memikirkan, masa depannya juga. Ya, Semoga ini, dengan niat baik kita ini nanti ya, bisa terlaksana dengan baik, insyaallah. ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima kasih banyak Bu banyak ini untuk Samsiar. hari ini. Terima kasih saya sudah menemukan Iya. solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saatnya mungkin merefleksi, Dik. Saatnya merefleksi. Iya, Tapi matikan lagi dulu kayaknya anunya, merekamnya. sudah mati. Oh, sudah. Iya, sudah. Simpan Tadi jin itu, benda Hanin tersimpan jin. iya. Apa yang mungkin ada yang kurang dari saya tadi apa ya? Tadi itu saya mau mengarahkan untuk lingkungan luar, tapi mungkin dari saya ini merefleksi diri sendiri mungkin belum pas pertanyaan berbobotnya sehingga Ibu Murni belum menemukan itu tadi pengawasan orang tua. Oh iya, Pembinaan iya, betul apa lagi betul namanya? betul. Pembinaan di Iya, rumah tuh. pembinaan Itu kan orang. sangat membantu kita Iya di betul betul sekolah. betul. Iya, kolaborasi dengan orang tua. Mungkin Iya iya. pertanyaan saya mungkin yang tidak terlalu apa namanya kena Iya, saya pikirnya ke itu tadi mungkin sebuah sebaiknya saya yang ya apa ide-ide yang mungkin selain dari sekolah, selain dari itu iya pembinaan iya orang iya iya tua, iya. kolaborasi dengan orang tua sehingga ada pengawasan. Iya. Kalau dari saya, Kalau iya coba bedeng. tunggu dulu, kita kan ini kan coaching. Saya sebagai coach dulu, apa yang kurang dari Enak, dua-duanya. iya. Ketika kita menjadi Hmm. coach dan ketika kita menjadi coach. Kalau tadi yang waktu menjadi coach, saya kira bagus sekali rasanya. Bagus sekali. Iya sebenarnya ya apa? Ya siapa tahu ada yang bisa direfleksi, atau bisa diperbaiki untuk berikutnya. Tapi memang kalau tidak ditahu masalahnya dari awal itu juga memang sangat membantu berpikir sehingga fokusnya lebih fokus. Iya, Karena kalau ditahu masalah dari awal itu membuat si coach akan tidak fokus mendengarkan, tidak apa lagi iya, namanya, tidak mendengarkan aktif.
Kalau sudah Iya, tahu masalahnya, tapi kalau iya, memang tidak tahu itu seakan-akan dia berjalan original. iya, original, real. Iya. Iya. Jadi Makanya tadi saya, yang makanya saya tidak mm, telepon-telepon karena saya anggap bahwa kalau saya kasih tahu ini pasti sudah ada arahnya, toh iya, supaya itu berjalan original ya, jangan memberitahu masalah. iya betul. Padahal saya tadi juga ada rencana chat. Saya juga tadi Takutnya kata berpikir ya saya tahu salah. khawatirnya saya khawatirnya masalah kita sama. Ternyata tidak. Iya. Tadinya mau ambil di ini kegiatan pembelajaran tapi kemarin waktu latihan sudah kan, sudah Iya, di terkait iya dengan betul. proses Saya kemarin pembelajaran. kan masalah guru, jadi saya mau masuk lagi di kelas toh. Iya. Tapi ini bagus sekali nih masalahnya dan masalah kita bersama sebenarnya. Iya sebenarnya ya. Iya karena Dan kalau matematika di SMA kan matematika kan menjurus ke juga biologi, di menjurus ke enggak. biologi. Iya, tak maksud saya itu kan matematika kan masalah bersama di sekolah. Iya memang benar. Hmm, Memang masalah bersama itu karena masalah bersama. iya apalagi kalau fisika itu kadang Hmm, guru fisika mengeluh. Mengeluhnya ke guru matematika bukan ke iya, iya betul. mengeluhnya ke guru matematika. Bu, karena itu saya mengajar tentang rumus-rumus yang di Iya, fisika itu. Tapi kok anak-anak tidak tahu perkalian, tidak tahu menjumlahkan bilangan negatif positif. mm-mm, Pasti mengeluhnya ke guru matematika. Jadi iya. Kan biologi kan juga ada perhitungan, mencari ada juga deh. populasi, mencari Iya, iya. mencari rasio keturunan, itu kan Rasio butuh keturunan. matematika. Iya, iya, betul, betul. Ini pengetahuan-pengetahuan dasar semua dan Iya, kadang itu. murid Dan sangat itu menjadi terkendala masalah. untuk Ya, itu. Menjadikan rasio menjadi persen kan iya. banyak siswa yang sulit untuk melakukan itu. Itu yang saya memang sering-sering melihat. Dan ketika itu tidak dikuasai, pasti anak-anak akan diam begini di kelompoknya. Karena Iya. diam tahu karena dia tidak ada anunya, Heeh. tidak Baik, ada Bapak Ibu, pengetahuan. Ibu-ibu, kembali ke room utama. Saya sudah di room utama, Pak. Iya, waktu habis. Kita refleksi. Alhamdulillah, Pak. Kembali ke room Jalan utama, deh. Tabe. Kita merefleksi. Kalau saya sudah di room utama, Pak. Di room Iya, utama. di rumah utama mungkin. Tabe, waktu habis, kita ke room utama, Dik. Oh, mungkin yang lain. Iya. Iya. Izin Kak dulu minum nah. Oke. Sudah. Ya, oke. Siapa yang belum saudara semua ya? Ibu Nur Hidayah. Wah, belum ada Ibu Nur Hidayah. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi saya melihat Bapak Ibu sudah melakukan praktik coaching. Semoga rekaman Bapak Ibu bisa di-upload. Nah, semoga tidak ada yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan mendengar hasil refleksi diri dari Bapak Ibu semua. Saya mau dengar dulu dari kelompok satu atau pasangan satu, Ibu Samsiar dan Ibu Perni. Dari Ibu Samsiar dulu ini. Gimana praktek itu? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat menikmati dengan proses coaching yang saya
lakukan pada hari ini dengan secara bergantian itu cukup memberi kami pengalaman bagaimana mengcoaching dan bagaimana menjadi coach. Untuk hari ini saya sudah menyampaikan ke Bu Murni, seandainya masalah sudah diketahui itu akan tidak senikmat ini yang kita lakukan hasilnya. Seandainya ditahu masalahnya dari awal, tapi kami secara sengaja untuk tidak memberitahu masalah sehingga proses coaching itu berjalan original seperti apa yang dilakukan misalnya di sekolah nanti. Karena mungkin itu jika memang benar-benar masalah tidak disampaikan dari awal, itu mungkin bisa menjadi kita akan fokus mendengarkan, kita akan fokus memberi arahan, memberi kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan ide-ide dari si coach itu. Nah, satu pengalaman tadi Pak untuk refleksi dari diri saya sendiri, saya tadi agak kewalahan memberikan apalagi namanya kalimat-kalimat arahan ke Ibu Murni sehingga mungkin apa yang mungkin saya arahkan Ibu Murni tidak temukan, apa yang saya arahkan Ibu Murni itu tidak menemukan ide dari itu. Jadi sesuai dengan refleksi saya, mungkin saya perlu menemukan kalimat-kalimat yang pas sehingga apa yang saya inginkan dari Ibu Murni itu bisa muncul. Walaupun itu sudah ada ide-ide yang sangat kreatif yang dimunculkan oleh Ibu Murni dari apa arahan saya, tetapi masih ada yang saya inginkan, yang itu belum ditemukan oleh Ibu Murni. Mungkin itu pengaruh dari kalimat arahan saya. Jadi saya tadi berkeinginan Pak untuk bagaimana kolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa khusus untuk menangani masalah rokok tadi, tetapi itu mungkin tidak ditemukan oleh Ibu Murni karena pengaruh kalimat atau pertanyaan berbobot dari si coach itu yang mungkin mau diperbaiki atau mau lebih mengerucut lagi sehingga si coach bisa menemukan ide-ide yang terbaik